Pemirsa, bagaimana penindakan pelanggaran pemilu sejauh ini? Kita akan tanyakan langsung dengan anggota Bawaslu Puadi. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Puadi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Puadi, ini tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan, ada banyak sekali pelanggaran yang kemudian ditemukan, baik pelanggaran kode etik, baik dugaan pelanggaran para peserta pemilu. Tapi Pak, apakah ini sekedar informasi saja untuk masyarakat atau ini bisa ditindak oleh Bawaslu? Ya, apapun ya bentuk dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu, karena Bawaslu itu pintu masuk penanganan pelanggaran itu kan melalui apa yang disebut temuan dan apa yang disebut laporan. Nah, temuan ini kan pengawasan aktif pengawas pemilu. Nah, misalkan ada informasi awal dari masyarakat viral terkait adanya dugaan pelanggaran. Nah, informasi awal itulah yang kemudian Bawaslu melakukan penelusuran, kemudian pendalaman untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau ternyata cukup kuat buktinya dari proses penelusuran yang dituangkan dalam LHP, laporan hasil pengawasan, maka kemudian Bawaslu meregistrasi terhadap temuan pelanggaran tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses apa yang disebut klarifikasi. Nah, begitu pula laporan. Nah, laporan ini kan sudah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 di ketentuan pasal 454. Siapa-siapa saja yang boleh untuk melaporkan: satu, warga negara Indonesia; dua, pemantau pemilu; tiga, peserta pemilu. Silakan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu itu sendiri. Nah, dari laporan tersebut, Bawaslu mempunyai 2 hari sebagaimana diatur di Perbawaslu 7 tentang temuan laporan untuk melakukan kajian awal. Nah, kalau ternyata dalam laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material, maka proses ditindaklanjuti melalui apa yang disebut klarifikasi. Bawaslu punya waktu sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang 7+7. Ketika dibutuhkan keterangan tambahan, maka dilakukan 7 hari. Jadi 14 hari waktu untuk proses apa yang disebut klarifikasi. Tapi juga patut diduga dan diinformasikan berkaitan tentang laporan. Laporan tersebut juga 7 hari Baik. peristiwanya sejak diketahui oleh si pelapor tersebut. Baik Pak Puadi, berarti Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi, tapi kalau dari angkanya ada 322 yang sudah dinyatakan sebagai pelanggaran, apakah hanya dilakukan klarifikasi saja atau ada penegakan hukumnya Pak Puadi? Penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang dimaksud oleh Bawaslu ini kan bermula oleh adanya temuan atau laporan yang tadi saya sampaikan. Jadi terdapat 2 pintu masuk bagi adanya penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu melalui laporan maupun temuan. Nah, setiap temuan yang telah ditetapkan untuk diregistrasi ditindaklanjuti dengan tindakan klarifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggarannya. Meskipun telah dijadikan temuan, namun dalam beberapa kasus sekalipun telah dilakukan proses klarifikasi, tidak dapat dibuktikan dugaan pelanggarannya, atau juga terdapat perbedaan dalam memaknai dugaan pelanggarannya, terutama berkenaan dengan penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan apa? Ada unsur kepolisian, kemudian kejaksaan di dalam Gakumdu. Nah, sementara terhadap setiap laporan yang diadukan ke Bawaslu secara teknis hukum, ini masih membutuhkan kajian awal untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan material. Nah, mekanisme inilah yang menjadi alat filter terhadap laporan. Ada yang memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat material. Sehingga laporan yang diadukan ke Bawaslu tidak dapat diproses lebih lanjut melalui mekanisme pelanggaran pemilu. Nah, itulah sebabnya dari 1032 dugaan pelanggaran, hanya 322 yang dinyatakan sebagai pelanggaran. Selebihnya tidak dapat diregistrasi atau bukan pelanggaran pemilu.
Oke, Pak Puadi, tapi yang paling maksimal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk 322 yang sudah ditemukan ini adalah hanya melakukan klarifikasi, begitu Pak? Ya, betul. Jadi Oke, selebihnya tidak dapat diregistrasi atau bukan pelanggaran pemilu. Kita sampaikan kepada apa namanya pada pelapornya jika itu laporan dituangkan dalam apa yang disebut status pelaporan sehingga masyarakat tahu ini loh laporan yang melalui proses pemenuhi syarat formil materi diterima dan ketika dia memenuhi syarat materi formil tetapi tidak memenuhi syarat material ya dengan melalui mekanisme prosedur tersebut ya tidak dapat diproses gitu. baik, baik, baik. Oke, Pak Puadi, kita coba lihat salah satu contoh kasusnya kemudian sekarang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial karena usai debat ketiga ternyata ada satu capres yang menggunakan kata-kata kasar dan ditujukan untuk capres lainnya. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau perlu ada yang melaporkan, Pak Puadi? Kalau misalkan terlepas ini nanti ada yang melaporkan ya, sebagaimana diatur di Perbawaslu 7 tentang temuan laporan yang tadi saya sampaikan, bahwa kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. 2 hari untuk melakukan kajian awal itu terhadap laporan tersebut, apakah laporan tersebut memenuhi syarat formilnya tidak dan memenuhi Hmm, syarat materi tidak. Jadi kita tidak bisa ya langsung menyimpulkan bahwa ini ada pelanggaran pidana atau tidak karena kajian awal itulah yang kemudian ya bisa diproses tindak lanjut atau tidak, maka pintu masuk syarat formil material itu. Nah, barulah nanti kalau memang tidak memenuhi syarat formil material terhadap laporan, kita sampaikan kepada pelapornya terhadap peristiwa tersebut gitu loh. hmm. Karena apa? Semua mekanisme ini diatur di Undang-Undang 7 dan kemudian diatur di Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan tersebut. Baik, Pak Puadi, kalau tidak ada yang melaporkan, apakah proaktif dari Bawaslu untuk melakukan kajian itu, Pak Puadi? Tadi saya sampaikan ketika ada informasi awal berkaitan tentang hal tersebut, maka Bawaslu melakukan penelusuran. Hmm, Penelusuran dan pendalaman ya, tetapi juga dalam proses pendalaman dituangkan dalam apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan. Sama satu catatan yang menjadi catatan Bawaslu bahwa kalau itu menjadi sebuah penelusuran dan kemudian endingnya dituangkan dalam LHP menjadi pelanggaran, maka buktinya harus kuat, analisis hukumnya harus kuat, kasus posisinya harus menunjukkan bahwa itu ada pelanggaran. Jadi kita tidak memaksakan sesuatu itu menjadikan sebuah pelanggaran tanpa disertai oleh bukti-bukti yang kurang kuat terhadap kasus posisi dan analisis hukum yang menjadi bahwa itu masuk dalam muatan pelanggaran atau tidak gitu. Nah, baik. artinya Bawaslu tidak hanya menunggu laporan, tetap proaktif dalam proses penelusuran tersebut. Nah, Baik. hasil penelusuran yang dituangkan dalam LHP, apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak terhadap peristiwa tersebut, nanti akan Hmm, disampaikan kepada publik baik. lewat apa yang disebut status pelaporannya. Oke, jadi Bawaslu melakukan kajian sebelum akhirnya mengambil keputusan bahwa pelanggaran ini bisa ditindak atau tidak. Terima kasih anggota Bawaslu Puadi sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.